Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo hadir dalam rangka memenuhi undangan Presiden Putin dan menjadi pembicara pada sidang pleno Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantin Saint Petersburg, Rusia pada Kamis pukul 2 siang waktu setempat. Didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prabowo dan Putin saling bertemu sapa setelah akhir Juli 2024 lalu bertemu di Kremlin, Moskow saat menjabat Presiden terpilih. Pertemuan bilateral ini diawali dengan ucapan terima kasih Prabowo kepada Putin yang mendukung Indonesia masuk BRICS. Yang mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu, dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia juga disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang menetap di sana. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa para diaspora yang menantinya. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Yes. Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Terima. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan mengenai pembaruan data penerima bansos di bulan ini. Data mutakhir Kementerian Sosial untuk penyaluran bansos telah diperbaharui. Sempat gagal transfer untuk 500.000 lebih penerima. Akhirnya pemerintah berhasil mentransfer 580.000 warga penerima bantuan sosial. Pemerintah mencatat 80% lebih warga yang berhak menerima bansos telah menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah berupa uang tunai Rp200.000 dan juga sembako. Dari 1,3 juta, sebanyak 580.000 lebih KPM berhasil diproses salur. Jadi kami ini tadi jam 1 koordinasi dengan Himbara, ini adalah data paling terakhir. Jadi ada tambahan 500.000 lebih yang kemarin gagal transfer, sekarang sudah berhasil disalurkan. Sebanyak 700.000 lebih yang masih akan terus diperbaiki dengan rincian 751.000 lebih KPM salur Himbara dan 17.000 lebih KPM salur PT Pos. Perlu kami sampaikan
untuk penebalan bansos diproses bersamaan dengan proses bansos sembako sehingga angkanya sama. Jadi ini perlu disampaikan, jadi penebalan bansos yang 2 bulan, per bulannya 200.000 untuk 18,3 juta KPM itu diproses secara bersamaan salurnya dengan sembako reguler. Saya sampaikan rekap per hari ini. Total KPM yang sudah masuk proses salur sebanyak 8 juta KPM lebih atau 8,3% ya untuk KPM PKH. Saya ulang sekali lagi, total KPM yang sudah masuk proses salur sebanyak 8.028.881 KPM PKH. Kalau kemarin masih berapa ya? 79. Kemarin 7 juta sekian, sekarang sudah 8 juta, sudah 80,3%. Dan untuk sembako atau BPNT 14.410.907 jiwa atau KPM, keluarga penerima manfaat 81%. Sementara itu total KPM yang sedang proses buka rekening sebanyak 1.945.399 KPM PKH atau sekitar 19,4%, dan 2.723.515 KPM sembako atau 14,19%. Jadi hasil koordinasi dengan Himbara tadi Pak jam 1 itu hasilnya diantaranya adalah memang ternyata untuk membuka rekening baru atau burekol, buka rekening kolektif itu memerlukan waktu yang cukup lama, terutama dalam pembuatan kartunya. Bos Danantara, Doni Oskaria melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Dan juga Pertamina juga Chief Operation Officer Danantara, Doni Oskaria, menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja, hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria juga melarang pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. apa nih yang kira-kira bisa dilakukan dengan ikatan UNPAD? Saya nggak mau istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya tuh. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya pasti. Pemirsa, pemerintah terus mewaspadai dampak perang Iran-Israel terhadap perekonomian global. Tidak hanya berimbas pada harga energi, ketegangan di Timur Tengah berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah terus mewaspadai dampak perang Iran-Israel terhadap perekonomian global, terutama pada harga minyak dunia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah tidak hanya berimbas pada harga energi, tetapi juga berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.
Indonesia juga harus bersiap menghadapi kemungkinan dampak kelanjutan termasuk gangguan pada rantai pasok global dan ketidakstabilan pasar keuangan. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi untuk mengambil langkah-langkah antisipatif. Kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains, ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Berdasarkan perdagangan Rabu waktu setempat, harga minyak mentah Brent berjangka turun 0,5% menjadi 76,8 US dollar per barel. Sementara minyak mentah WTI berjangka turun 0,3% menjadi 74,6 US dollar per barel. Meski mengalami penurunan harga minyak dunia tetap pada titik tertinggi sejak Februari lalu.